Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Welcome to BCA dan malam hari ini kita masih membahas mengenai bisnis potensi sumber daya alam tanpa eksploitasi yang berlebih. Itu sangat penting ya. Dan malam hari ini kita kehadiran tamu Chris Pramono, beliau adalah pengusaha wisata bahari. Kita langsung ngobrol-ngobrol nih Chris ya. Okay. Dan kalau kita lihat potensi alam Indonesia memang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Nah, apa saja sih yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat yang bisa menjadi bahan bisnis dari potensi alam Indonesia yang begitu luar biasa ini? Oke, yang pertama pasti kita lihat laut Indonesia ya, yang sangat-sangat luas, jarak sepanjang 81.000 kilometer pantai, itu sangat-sangat potensial untuk digarap. Saya kembali ke core bisnis saya, yaitu kapal pesiar. Kita lautnya yang kita pamerkan ke wisata asing. Dengan karena adanya keindahan laut, ribuan spesies terumbu karang, ribuan spesies ikan-ikan tropik. Saya rasa di Indonesia itu yang perlu digarap sekarang yang sangat potensial yaitu pariwisata bahari. Pariwisata bahari ya. Jadi memang kita juga belakangan ini pemerintah juga tentunya turut mensupport untuk mendorong wisata bahari ini. Betul. Gitu ya. Tapi kenapa banyak orang lebih menggarap atau mengeksplor lebih jauh lagi potensi-potensi alam perminyakan atau misalnya perkebunan dibanding dengan tempat-tempat wisata misalnya? Kenapa mungkin untuk eksplorasi minyak saya rasa dari segi finance itu lebih menguntungkan, lebih menggiurkan ya. Tapi kembali lagi saya mau core bisnisnya itu mempromosikan keindahan alam Indonesia. Yang pastinya laut ya yang saya ambil. Saya senang ini sama keindahan-keindahan lautnya kita. Jadinya saya venture ke kapal pesiar untuk mengembangkan pariwisata bahari. Pariwisata bahari, oke. Daerah-daerah mana Chris yang mungkin bisa dijadikan tempat untuk wisata bahari yang mungkin belum terpublish atau tersentuh sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin Chris pernah mampir atau lihat dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari Sumatera, Nias itu sangat-sangat bagus. Pulau Mentawai itu juga sangat bagus. Yang saya lihat trennya nanti ke Indonesia Timur. Ke Indonesia Timur ya. Ambon, Raja Ampat, Wakatobi di sana. Yang terus terang ya Bali sekarang yang paling terdevelop ya karena infrastruktur dan fasilitas semua sudah ada di sana karena Bali itu udah dikenal dari dulu ya tahun 70 kita juga udah tahu wisata-wisata asing juga udah tahu Bali 7 tahun 70. Nah tadi Chris sempat bilang bahwa Bali sudah siap secara infrastruktur dan juga berbagai komponen pendukung untuk wisata gitu. Menurut Chris sendiri untuk potensi daerah yang tadi Chris sebutkan Wakatobi dan lain sebagainya, Raja Ampat dan lain sebagainya, komponen-komponen apa yang harusnya ada sebelum itu menjadi tujuan tempat wisata? Ya salah satu infrastruktur airport ya, nah, itu mutlak karena untuk supaya menuju ke sana kalau tidak dengan pesawat itu sangat-sangat jauh dan orang kalau disuruh naik ferry untuk dari Jawa ke Wakatobi saja udah berhari-hari ya. Betul. Dan selain airport ya akomodasi hotel, lalu klinik, rumah sakit. Oke, jadi itu fasilitas-fasilitas dan juga sarana-sarana seperti itu yang dibutuhkan untuk mendukung wisata gitu ya. Betul. Kalau kita lihat negara-negara tetangga saja, mereka rasanya untuk infrastrukturnya, untuk komponen itu betul-betul disiapkan dengan matang gitu ya. Bagaimana Chris melihat di negara kita ini? Well, sebenarnya negara kita ini sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mungkin untuk mengalahkan negara-negara tetangga itu, tapi harus tekad dan kemauan dan yang mutlak dukungan dari pemerintah. Apakah promosi juga sangat membantu Chris? Dan bagaimana pengemasan yang untuk tempat wisata misalnya yang Chris jalani selama ini untuk mempromosikan agar lebih dikenal lebih baik lagi untuk saya rasa untuk promosi kita harus rajin-rajin join istilahnya travel fair entah di China, di Taiwan, di Amerika, di Amerika contohnya di Florida. Lalu juga kita bisa promosi dengan kita jadi hosting sebagai event-event yang bergengsi, contohnya ya
regata, sailing regata, boat race, boat show. Nah, di negara-negara tetangga kita ini pintar, mereka itu menyediakan infrastruktur, fasilitas untuk menghosting acara-acara bergengsi ini. Ya. Dan mereka kan pasti waktu dalam acara itu ada TV dari mana-mana, Ya. jadinya ikut mempromosikan negara itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencontoh seperti itu, dan juga yang paling penting adalah ikut mengembangkan bisnis untuk masyarakat atau warga sekitar gitu, Chris ya. Ya. Apakah begitu juga yang selama ini dirasakan oleh Chris? Ya, itu dengan pariwisata bahari ini tentunya akan ada positif multiplier effect yang dirasakan di rakyat-rakyat kita. Contohnya saya punya operasi kapal selam di Bali, di Padang Bay. Nah, di sana kita ikut merangkul orang-orang setempat untuk kerja di tempat kita. Oke, jadi secara otomatis lapangan kerja itu akan terbuka dan tentunya akan juga lebih baik untuk meningkatkan Positif taraf multiplier hidup. effect, Betul, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Setelah ini kita akan bicara lebih lanjut, bahkan kita akan mungkin melihat bagaimana Chris menjalani bisnis ini selama kurang lebih 18 tahun sampai akhirnya memiliki kapal selam. Ini kapal selam bukan yang ada di Palembang, PMP kapal selam, tapi ini kapal selam beneran. Pastikan Anda terus bersama kami di Welcome to BCA. Kita kembali setelah info-info perbankan berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.